Ibu tim revitalisasi layanan KUA Kementerian Agama Republik Indonesia serta rombongan yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Bina KUA Kebengkuluan Bapak Haji Rizky Darman. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini dengan penuh rasa kebahagiaan untuk kita KUA Kecamatan Palangga dapat dikunjungi oleh Bapak dan Ibu pimpinan kita. Kunjungan beliau adalah merupakan berkah untuk lebih meningkatkan sistem tata kerja kita di KUA Kecamatan Palangga. Salam dan taslim atas Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua umat manusia. Bapak, Ibu, teman-teman penjuru KUA, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada beliau, Ibu tim revitalisasi untuk memberikan arahan, mumpung beliau ada di KUA Kecamatan Palangga, supaya kita lebih mendalami apa maksud daripada program revitalisasi yang dicanangkan dan diamanahkan kepada kita KUA Kecamatan Palangga. Namun sebelum itu mungkin ada masukan juga dari Bapak Kasih Kebengkuluan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam wassalam atas junjungan kita Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Hilda selaku tim monitoring program revitalisasi Kementerian Agama Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Beliau adalah menjabat sebagai subkoordinator pada seksi bina lembaga, betul ya, kelembagaan bina wilayah 2 di subdirektorat bina KUA di Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama RI, beserta tim dalam hal ini ada Ibu Tri juga yang ikut di antara kita. Yang kami hormati Swahibul Bait, Swahibul Wilayah, karena ini hajatannya sifatnya insidentil jadi Swahibul Hajat juga adalah Al-Mukarram Bapak Mulkam selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga. Yang kami hormati para sahabat penghulu, Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu pelaksana, dan adik-adik kami yang berperguruan hijau yang mana sudah mengetahui bahwa di kecamatan itu ada bapaknya. Kami ini dengan mereka, Bu, dari PPIN tentu adalah satu induk, satu ibu. Ibunya Kementerian Agama, tapi bapaknya kebetulan di KUA ada, Bapak KUA ada juga di Kementerian Agama Kota Makassar. Nah ini alhamdulillah mereka sudah mulai melihat bahwa KUA itu bisa menjadi home base atau markas kerja teman-teman dari anak-anak kita dari perguruan tinggi, khususnya UIN atau perguruan tinggi agama yang lain. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu yang hari ini ikut bersama kami di KUA Palangga dan sudah melakukan beberapa pemantauan terkait dengan kondisi secara real daripada pelaksanaan strategi program yang merupakan program prioritas Menteri Agama, yaitu
revitalisasi KUA. Jadi karena ini revitalisasi berarti suatu untuk memvitalkan kembali kantor urusan agama di kecamatan. Karena kalau bicara vital, itu vital, Bapak Ibu, bukan cuma satu. Karena kalau kita bicara alat vital selalu dikonotasikan dengan yang itu. Nah, tapi kalau kita bicara vital, berarti di manusia saja itu ada beberapa fungsi-fungsi vital. Orang kalau tidak punya mata nggak berfungsi, kalau tidak punya telinga juga tidak berfungsi. Enggak, cuma yang ada selama ini yang selalu dianggap vital adalah NR, nikah rujuk. Padahal PMA sudah memberikan amanah untuk layanan yang lain, sehingga program ini bagaimana mengembalikan fungsi vital, bukan alat vital ya, fungsi vital daripada kantor urusan agama kecamatan. Saya kira saya hanya sifatnya memberi pengantar terkait dengan sebuah desain program ini. Nanti kita akan dengarkan bersama langsung dari Ibu Hilda yang mewakili tim monitoring program revitalisasi tingkat pusat. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Kaua atas waktu dan kesempatannya dan atas layanannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Andi Rizky dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mendampingi kami ke KUA revitalisasi yang ada di Kota Makassar ya Pak. Ya, Kabupaten Goa. Dan terima kasih juga kepada Pak Kepala KUA, Pak Mulkan dan teman-teman semua, para penghulu, para penyuluh dan fungsional para paino, kemudian teman-teman JFU lainnya, paino, para pramugakti dan teman-teman yang sedang bertugas di dari UIN ya, sebagai tim PKL ya. Iya, PKL ya. Dan Bapak Ibu semua yang ada di KUA Kecamatan Palangga ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini di tempat yang jauh dari Jakarta gitu ya. 2 jam perjalanan naik pesawat gitu. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kami dari tim revitalisasi datang, saya Hilda Inayah, lengkapnya Hajah Hilda Inayah, beserta Mbak Tri dari Dirjen Bimas Islam. Kebetulan saya tugasnya di Subdit Bina Kelembagaan KUA, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Sebelumnya di seksi Bina Kelembagaan wilayah 2, termasuk wilayah 2 ini termasuk wilayah saya nih. Di wilayah 2, karena kita ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk revitalisasi ini, Pak Kepala terutama, kita membuat harus mindset kita adalah perubahan dari yang dulu melayani seperti apa, dan ke depan itu harus melayani seperti apa. Dan ke depan ini kita harus benar-benar mementingkan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat
impact-nya ke kita, bagaimana masyarakat harus benar-benar terlayani dengan baik gitu. Terus kemudian satu komitmen sama-sama melayani dengan prima gitu, melayani dengan prima. Bagaimana cara melayani dengan prima? Tentunya kita sekarang sedang memproses nih Pak. Revitalisasi ini kita adalah program, salah satu program Menteri Agama, dan ini kita bersyukur bahwa ada program Menteri Agama terkait dengan revitalisasi, bahwa sekarang KUA sudah dilihat, ya kan Pak. Selama ini KUA nggak pernah dilihat kan Pak, mau rusak seperti apa, mau jelek seperti apa gitu. Tapi sekarang alhamdulillah, dan ini harus semua berkomitmen melayani perubahan dengan baik, merubah ke arah yang lebih baik dan berkomitmen untuk melayani masyarakat lebih baik. Dan kita juga harus ada tadi untuk bagaimana proses melayani masyarakat. Tentunya ada beberapa standar yang harus kita penuhi, terutama dengan adanya front office gitu kan. Satu, front office, dan kemudian kedua adalah adanya ruang konsultasi. Karena itu ada juga di Permenpan RB. Ruang konsultasi adalah salah satu penilaian nanti yang ada di Permenpan RB terkait dengan bagaimana masyarakat membutuhkan kita terhadap konsultasi kemasyarakatan, konsultasi terhadap layanan yang ada di kita, terhadap konsultasi zakat wakaf misalnya, terus kemudian konsultasi pernikahan ketika ada cekcok sebelumnya, misalnya ada konsultasi masyarakat lah, konsultasi keluarga lah gitu. Itu harus ada tuh Pak, ruang konsultasi yang kita harus benar-benar bisa memberikan pemecahan masalah terhadap masyarakat apapun itu gitu. Terutama terkait dengan yang selama ini kan mungkin tentang pernikahan ya. Terus kemudian tentang sertifikat layanan bimbing, terus kemudian sertifikat tentang wakaf, misalnya bagaimana mengurus wakaf itu langsung ke ruang konsultasi gitu. Nah itu harus ada siapa yang menangani. Nanti Bapak ke depan ini harus lebih intens nih, ada briefing Pak tiap pagi. Harus seperti apa nih besok? Pagi ini kita melayani masyarakat, harus dengan senyum, harus dengan sapa, harus dengan salam gitu kan. Nah itu yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat. Jangan sekarang selama ini kan image-nya bahwa kok cuek-cuek aja gitu. Kita datang ke masyarakat, mana nih petugasnya? Kok nggak ada? Kok kosong? Nah, kenapa pasang front office? Biar ada petugas di situ yang bekerja gitu. Dan ada masyarakat menanyakan terkait apapun yang ada di KUA tersebut, di KUA ini gitu. Itu yang harus kita kedepankan. Nah, terkait dengan nanti memang front office itu harusnya semua mengetahui semua masalah yang ada di KUA ini. Layanan KUA sebenarnya harus mengetahui semua, gitu kan? Tapi kan kemudian karena keterkaitan dengan kekurangan pegawai, gitu. Ini kan juga jadi masalah, Pak, gitu. Makanya kalau di kemarin saya ngasih pembinaan di di Babel di Kalteng, lupa saya, saking banyaknya ya. Itu ada bagus tuh Pak, setiap kosong gini nggak ada layanan, maksudnya masyarakat belum ada layanan, kita dikasih pengetahuan nih semua teman-teman yang ada di sini, pengetahuan bagaimana zakat seperti apa misalnya, terus kemudian wakaf, menangani wakaf itu seperti apa belangko-belangkonya di mana disiapkan,
Terus jangan sampai kita nyari-nyari berapa akhirnya tadi yang sudah dipasang 10 menit misalnya, 5 menit ternyata hanya melempar sampai 20 menit gitu ya kan. Nah itu juga masalah. Dan sekarang kemarin pengaduan masyarakat itu juga menjadi penting gitu. Kemarin penilaian kita terhadap pengaduan itu kecil nilainya. Kenapa? Karena kita belum sampai menindaklanjuti pengaduan masyarakat itu gitu. Kita kurang nilainya gitu, terhadap pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa tahu kemana nih ngadunya, ke nomor berapa nih ngadunya gitu, ke siapa nih ngadunya, itu masyarakat belum tahu. Jangan sampai harus tahu nih, masyarakat harus mengetahui ketika mengadu, mengeluh misalnya, itu harus ke siapa, harus kemana, ada nomornya, WA atau nomor apa yang harus kita berikan. Dan kemudian konsultasi langsung Pak, misalnya para penyuluh misalnya yang langsung terjun ke masyarakat juga harus tahu nih, menyuluh itu kan pengetahuannya banyak, membina gitu, membawa masyarakat menjadi lebih baik. Terus kemudian terkait dengan paham-paham keagamaan misalnya, nah itu juga harus diketahui sejak dini nih. Teman-teman yang menyuluh harus mengetahui ada apa di masyarakat, ada apa namanya, paham apa yang ada di masyarakat sekarang ini, terutama di kecamatan Palangga ini gitu. Ini ada berapa apa sih namanya, paham misalnya, ataupun ada berapa aliran. Kita harus mengetahui nih seperti apa mereka melaksanakannya, ataupun sosialisasinya seperti apa. Dan kita harus tahu gitu. Paling enggak kita ketika kita bisa menangani ketika ada konflik masyarakat, kita harus bisa menanganinya dengan baik gitu Pak. Nah itu yang dan jumlah ini, data ini Pak, data yang jumlah penduduk masyarakat Muslim ada berapa, masyarakat Kristen ada berapa, Buddha ada berapa, Hindu ada berapa, itu harus selalu diupdate ya, selalu diupdate ada berapa nih gitu. Jadi kita ketika kita mengetahui di sini ada berapa sih, oh cuma satu, kita bisa mendeteksi akhirnya gitu. Oh nggak ada ternyata. Nah ini tugas para penyuluh untuk langsung terjun ke masyarakat dan berkoordinasi dengan kecamatan. Ada berapa sebenarnya yang tahun ini nih di 2022, ini kan masih 2021, pasti berubah kan gitu loh, pasti berubah, apa menurun, apa menaik, apa ternyata ada yang murtad nih di kita gitu misalnya. Kita kan nggak tahu pembinaannya harus seperti apa, penanganannya harus seperti apa. Ketika ada yang murtad berubah apakah dia pindah tempat, lokasi, apa itu harus diketahui gitu. Harus ada data-datanya, harus jelas gitu. Jangan sampai kita nggak mengetahui sama sekali nih lingkungan kita seperti apa gitu, tetangga-tetangga kita seperti apa, kita nggak mengetahui. Kita yang ada di masyarakat, lebih dekat ke masyarakat, harus masyarakat lebih nyaman dengan kita gitu, harus lebih involved dengan kita gitu. Kalau perlu yang ada misalnya, kita kan sudah tidak ada lagi namanya pungli, ya kan, sudah tidak ada lagi namanya misalnya gratifikasi gitu ya kan. Mudah-mudahan nggak ada lah, itu sudah tidak ada lagi gitu. Saya berharap seperti itu. Jadi yang harus kita kuatkan adalah mental kita ketika melayani masyarakat. Itu harus dengan kode billing ya kode billing, harus melayani, membayar dengan langsung ke bank ya bank. Jangan sekali-sekali kita menerima uang cash walaupun masyarakat membutuhkan bantuan kita. Misalnya saya minta bantuan saja deh, bayar 600, tolong bayarin ke sana. Maaf, kita tidak menerima uang cash gitu. Karena walaupun sekali pasti akan 2 kali, ya kan, pasti akan 3 kali dan 4 kali, dan kita akhirnya jadi sibuk ngurusin megangin uang yang harusnya ke negara, kita nggak kirim ke negara.
dan harusnya bisa dimasukkan ke dalam untuk perbaikan ini KUA, akhirnya tidak. Karena tadi ada kesalahan yang kita hati nurani tidak harus melakukan itu, tapi oke, kita membantu tapi dengan bukan cara itu. Membantu dengan sesuai dengan prosedur, dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu harus selalu dikedepankan gitu. Jadi itu saja yang untuk lebih ya, kurang tadi dari revitalisasi. Tadi saya bilang ini nanti depan itu Bapak udah bagus, sudah ada ruang khusus sendiri di balai nikah di sana, itu jadikan balai nikah saja, dirapikan gitu. Nanti ada ketika ada anggaran untuk perbaikan gedung, nah itu misalnya diusulkan saja, dicat lagi di sana di depan, terus nanti jalannya diperbaiki. Backdrop yang di sana itu untuk backdrop balai nikah Pak, gitu. Itu adalah peran balai itu. Nanti jadi di sana nanti disediakan untuk meja ijab kabulnya, gitu kan. Ada kursi kayak seperti ini ditaruh di sana, disusun rapi untuk balai nikah, gitu. Ada berapa nanti sesuai dengan ketentuan harus berapa orang harus di sana diletakkan lagi. Dan itu jangan jangan dirubah-rubah lagi, gitu. Maksudnya ketika kita nggak repot-repot lagi nih nyusun bangku lagi nanti ke depan Pak, itu ada tarifnya juga nikah di kantor ya, karena kita ternyata RM kita makin kurang Pak. Makan untuk membangun ibu kota baru, jadi RM kita, rupiah murni kita, RM itu adalah rupiah murni kita, APBN kita kurang Pak, gitu kan. Jadinya makin lama makin kecil gitu kan. Karena terus kemudian ke depan kita lagi sudah menunggu saja nih persetujuan dari Kemenkyu untuk penambahan tarif di dalam kantor gitu. Tapi mungkin tidak sebesar yang 600, pasti lebih kurang dari itu. Kita sedang usulkan itu naskah akademiknya sudah jalan, tinggal persetujuan saja. Spanduk-spanduk ya Pak, tidak ada lagi spanduk-spanduk. Pokoknya KUA kita bersih, KUA kita menunjukkan KUA kita bersih. Kalau ada spanduk itu menunjukkan KUA kita kumuh ya Pak, kumuh gitu, penuh, nggak enak dilihat. Kita harus melihat KUA kita baru, bagus, indah, cantik, seperti orang-orang di sini, seperti ibu-ibu di sini, cantik-cantik, semua rapi-rapi, wangi-wangi. Terus pertama apa? Kamar mandi. Saya belum ke kamar mandi ya, saya belum ke toilet. Nah di situ harus ada toiletnya harus bersih. Kalau perlu ada hari Jumat bersih, semua dibersihin. Kaca-kaca Rabu bersih, Rabu bersih hari Rabu full untuk membersihkan dari toilet sampai depan, sampai front office harus bagus, harus rapi gitu Pak. Itu yang di depan itu pindahkan ke dalam saja Pak, yang ada di front office gitu, hanya ada satu maklumat. Karena itu komitmen kita kepada masyarakat itu untuk lebih cepat menjadikan standar yang menandakan di depan itu seperti apa. Dan keinginan kita tidak hanya nikah saja. Tadi kan KUA kan jadi urusan asmara ya Pak, hanya dikenal urusan asmara saja. Nah yang di depan nih seperti untuk pelayanan wakaf misalnya harus ditulis Pak, tahun ini, bulan ini ada pernikahan konsultasi wakaf, itu harus dicatat. Jadi Bapak sudah punya datanya, tiap tahun, tiap bulan ada berapa data terkait dengan wakaf, penanganan wakaf, berapa orang, berapa kasus, berapa ini.
Nah, terus kemudian tentang terkait pertanyaan tentang penunjukan arah kiblat, kalibrasi. Ada alatnya nggak? Nah, nanti ke depan kita akan diberikan alat untuk penunjukan arah kiblat. Teodolit. Ya, teodolit. Nanti semua insya Allah kalau revitalisasi Pak akan dikasihkan teodolit satu-satu, gitu. Nah itu kan kemudian harus dikasih informasi nih para penyuluh. Kemudian kita bisa berinteraksi kepada di Goa ini, di Kabupaten Goa ada hotel nggak? Ada masjid nggak? Ada musola nggak? Udah ada belum arah kiblatnya? Nah itu harus kita informasi ke masyarakat bahwa ini, dan kita harus ada, kita harus pasang. Jangan sampai kita nggak tahu, walaupun kita di sini Muslim, tapi kita nggak tahu nih arah kiblat di musola ini kemana ya? Ke kiri, ke barat sana, barat, daya, apa kemana gitu. Nah, apalagi di kawal. Apalagi awal. Harus jelas bahwa sudah terukur. Iya. Yang sampai nggak terukur, Iya. perasaan bukan. Nah, betul itu. Jangan sampai kita kehilangan sama sekali. Orang sendiri kita bingung cari arah jalan keluar ya kan? Gitu. Nah itu harus diinformasikan kepada masyarakat. Alat-alat yang kita punya harus diinformasikan kepada masyarakat. Ini adalah jangan sampai kita tadi pokoknya image KUA ya, yang dulu nih bahwa KUA terdalam, terluar, terkecil, terjelek, tertinggal, dan terjorok dan apalah terkasihan itu nggak ada lagi ya, sudah tidak lagi. Ke depan ini udah milenial semua, milenium ya, udah ke depan ini udah arahnya kita ini mindset kita udah arahnya ke digitalisasi, semuanya sudah digitalisasi gitu, arahnya harus ke sana gitu. Komitmen kita harus benar-benar memperbaiki, walaupun kita ada di ujung Indonesia misalnya, kita nggak kehilangan arah Pak gitu, nggak kehilangan arah. Ketika misalnya ini wifi kita, pokoknya ke depan harus ada nilai perubahan, kita menjadi agen-agen perubahan di sini Bapak Ibu semua, memberikan nuansa lebih indah apa. Kalau di Temunggungan bisa bergerak kemana-mana Pak, gitu. Kita harus bisa maju ke depan. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada ibu bapak semua, adik-adik yang sudah PKL di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan membantu bapak ibu yang ada di sini, gitu. Jangan cuma hanya menunggu, tapi memberikan nilai, gitu ya. Jangan harus punya konsep seperti apa, memperbaiki apa, gitu. Terutama nanti arsip Pak, ruang arsip kita jangan sampai taruh di pojok terus terbengkalai. Arsip itu adalah nilainya bisa jadi pidana, ya kan? Ketika masyarakat membutuhkan arsip akta nikah, terus ternyata tidak ada, robek, rusak, tidak bisa terbaca, itu nilainya pidana, bahaya itu. Itu harus benar-benar kita rapikan. Ada adik-adik di sini bisa dibantu untuk merapikan, membersihkan debu-debunya dan lain sebagainya. Gitu. Jangan hanya berpangku tangan, ayo bersihin sama-sama, baikin sama-sama, mumpung lagi banyak nih adik-adik di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi pada Bapak dan Bapak Ibu semua, penghulu, penyuluh, dan adik-adik para JFU sekalian, ibu-ibu semua, dan terutama Pak Andi, Pak Samsul. Terima kasih sudah mengantar kami dari kemarin dan menamani dengan kita jadi tahu nih, saya jadi tahu ada Kabupaten Goa, ternyata
baru saya pertama kali ke sini. Tentu saja semoga semua teman-teman di sini Bapak Ibu sehat-sehat, keluarga sehat, semuanya sehat, kita bekerja dengan baik dan benar ya. Karena baik saja tidak cukup, harus ada benarnya. Kalau benar itu pasti sesuai dengan perundang-undangan. Gitu. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf kalau datang tiba-tiba tidak memberitahukan karena ini revitalisasi harus tetap dijalankan ke depan terus. Ini adalah nanti kita di sini mungkin umurnya nggak seberapa, adik-adik nih yang di UIN terutama. Ini harus dirawat benar-benar gedung ini, gitu. KUA ini harus benar-benar dirawat, gitu. Karena ini adalah nanti buat adik-adik sekalian yang ada di sini, anak beranak di sini loh, timbulnya keluarga baru, munculnya manusia itu ada di KUA, gitu. Kalau nggak ada KUA nggak ada muncul manusia, ya kan? Nah itu dia. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.